Anda kembali di Newsline, kita akan masuk ke segmen trending topik. Ada informasi yang mungkin menjengkelkan ya di tengah libur panjang akhir pekan. Masih aja dihadapkan dengan informasi satu ini nih pemirsa. Kita akan lihat apa informasinya. Ternyata masih ada ya Jessica. OTT KPK di Sumut yang pencarian mencapai 5.000 pencarian ya pemirsa. Dan langsung saja pemirsa, kalau kita sekarang udah sebel-sebel kayak gini daripada kita tahan-tahan, inilah Newsline trending topik selengkapnya. Pemirsa, lagi dan lagi kasus korupsi bikin kita emosi di long weekend. Karena kali ini tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan tapi di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara pada Kamis malam 26 Juni 2025. Nah, dari hasil OTT KPK ini pemirsa, KPK mengamankan 6 orang yang dibawa langsung ke Gedung Merah Putih KPK pada Jumat malam hingga dini hari tadi. Pada Jumat malam pemirsa terlihat iring-iringan mobil penyidik KPK yang melaju menuju area belakang gedung KPK dan langsung memutar balik ke arah lobi depan. Penyidik juga menurunkan sejumlah orang dan langsung menggiring 4 orang tersebut masuk ke dalam gedung KPK. Tapi sambil tutup masker dan juga hoodie ya, jadi kita nggak bisa tahu muka-mukanya nih Jessica kemarin. Dan nggak cuma ditutup hoodie dan masker, mereka juga nggak memberikan komentar dari para terduga dugaan korupsi ini, meski mereka tuh dicecar pertanyaan oleh para wartawan nih. Jadi kelihatan ya pemirsa, ini saat mereka tiba di gedung KPK, mereka menggunakan hoodie, kemudian mereka juga menggunakan masker, tapi tidak ada keterangan apapun yang mereka nyatakan. Dan para tersangka ini agar tidak teridentifikasi memang mereka menggunakan masker. Jadi ya itu tadi nggak ketahuan sama sekali kira-kira orangnya siapa ya. Dan kita juga masih menunggu ya sebenarnya informasi resmi dari pihak KPK karena KPK belum menyelenggarakan konferensi pers hingga saat ini pemirsa. Nah, tapi informasinya pemirsa yang digiring ke ruang pemeriksaan ini adalah atas nama Rasuli Effendi, M. Raihan, Herianto, dan juga Rian. Siapa orang-orang ini kira-kira ya pemirsa? Kalau itu tadi gelombang pertama, jadi ini ada 2 rombongan nih pemirsa. Kemudian kalau kita lihat nih, di rombongan kedua, mereka tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Sabtu dini hari. Yang mana nih kita lihat bersama untuk visualnya, penyidik tampak menurunkan 1 orang saja dari 2 orang yang dibawa dari Medan, Sumatera Utara. Memang penyidik menggiring 1 orang masuk ke dalam gedung KPK dan menaiki tangga menuju lantai 2 ruang pemeriksaan. Ya, kemudian lagi-lagi informasinya pemirsa, orang yang digelandang ke lantai 2 ruang pemeriksaan ini bernama Akhirun, petinggi PT Dahlia Navip Group. Sementara 1 orang lain yang dibawa melalui akses belakang gedung KPK adalah atas nama Taufik Hidayat yang diduga merupakan pegawai PUPR. Jadi informasinya pemirsa ada dari pihak kementerian, pemerintah, ada juga dari pihak swasta. Jadi pemirsa, memang informasi sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo memang membenarkan kalau pihaknya melakukan kegiatan operasi tangkap tangan atau OTT di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara di Kamis malam. Dan dari operasi senyap tersebut, penyidik KPK mengamankan sebanyak 6 orang yang diduga terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Mandailing Natal dan juga terkait reservasi jalan atau BJN di wilayah 1 Sumut. Iya, meskipun demikian pemirsa, Budi Prasetyo selaku jubir KPK belum dapat berkomentar jauh terkait dengan kasus dan OTT yang dilakukan. Namun keterangan sementara KPK mengendus ada 2 klaster penerimaan dalam kasus ini. Budi mengatakan aliran dana dalam OTT ini berkaitan dengan proyek-proyek di PUPR Provinsi dan proyek-proyek di Satker PJN wilayah 1 Sumatera Utara. Oke, jadi gini pemirsa, saat ini 6 orang yang ditangkap tengah diperiksa lagi oleh tim KPK dan langsung saja ya tanpa berlama-lama kita simak pernyataan juru bicara KPK Budi Prasetyo berikut ini. Bahwa
kegiatan tangkap tangan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR dan juga reservasi jalan di PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Bahwa pada kegiatan tangkap tangan tersebut KPK telah mengamankan sejumlah 6 orang dan malam ini langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. KPK tentu akan mengupdate siapa-siapa saja yang diduga terlibat dalam perkara ini dan bagaimana konstruksi utuh perkaranya pada kesempatan berikutnya. Kemudian pemirsa, setelah diamankan oleh pihak KPK, KPK ini punya waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak tertangkap. Jika menjadi tersangka, maka akan ditahan dan jika tidak akan dibebaskan kembali. Nah, kalau udah ditahan nih ya, akan menggunakan rompi-rompi berwarna oranye itu ya, langsung digelandang ke rutan untuk sementara waktu. Jadi pemirsa, untuk terkait dengan status hukum, kemudian apa saja perihal dari adanya terkait dengan kasus ini, rencananya KPK akan menggelar konferensi pers pada Sabtu siang atau petang untuk mengumumkan para tersangka dan juga mereka akan mengumumkan terkait dengan konstruksi perkara dari OTT tersebut. Memang diketahui sebelumnya KPK pernah melakukan OTT terkait proyek pembangunan jalan di BPJN 9 yang menjerat anggota DPR RI asal PDI Perjuangan yaitu Damayanti dan Kepala BPJN 9 Amran. KPK sendiri terakhir melakukan OTT pada Maret tahun 2025 saat melakukan tangkap tangan pejabat di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Jadi selama semester 1 ya tahun 2025 ini KPK telah melakukan OTT 2 kali. Sebenarnya kalau kita flashback ke tahun-tahun sebelumnya, ini jumlahnya cukup sedikit ya untuk 2 kali OTT di tahun yang sama gitu. Berarti kan dalam 6 bulan ini baru 2 kali dilakukan OTT. Tapi kita akan nantikan bersama pemirsa untuk status hukum dari para terduga, kemudian bagaimana nanti konstruksinya. Ini informasinya sih akan diumumkan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tapi nanti kita akan sama-sama tunggu bagaimana keterangan dari KPK ya. Dan tentunya ini juga menuai berbagai komentar dari warganet. Kita akan lihat ya Gemma di Instagram. Ini pasti pada kesel-kesel nih. Soalnya kok lagi libur panjang dapat beritanya buruk gitu. Ini dari @solution yang mengatakan semoga dengan banyaknya OTT para pimpinan daerah bisa belajar untuk tidak korupsi lagi. Nggak belajar sih ya, lebih kepada teguran keras ya. Jangan dong, jangan korupsi lagi. Kemudian dari @lasrin, usul tuntas kasus ini sampai ke akar-akarnya tanpa pandang bulu siapapun orangnya, tangkap dan adili. Iya. Kemudian dari @hendra.berom yang mengatakan semoga dengan ditangkapnya mereka, Jalan Nasional daerah Mandailing Natal dan Tapanuli Selatan bisa bagus. Ya ini bahaya Jessica kalau misalnya memang ada korupsi untuk jalanan begitu ya. Biasanya sih seperti yang kasus jembatan MBZ waktu itu ya, ada beberapa material yang dikurangi untuk kualitasnya. Jadi sangat berbahaya bagi para pengguna jalan jika ada pengurangan nih kualitas dari material untuk pembangunan jalannya. Dan ini juga kayaknya dia komentar langsung karena dia warga Mandailing nih ya. Jadi kita nantikan akan seperti apa dari KPK. Selanjutnya dari @hari, pantas jalan ditambal asal-asal aja masih banyak jalan yang berlobang di Jalan Yosudarso. Warga lokal juga nih sepertinya nih. Kemudian dari @ali2har yang mengatakan kok ya masih ada saja atau yang lainnya hanya menunggu giliran waktunya katanya. Waduh, kecewa banget ya kalau sampai ada lagi bertambah. Oke lah pemirsa, itulah tadi informasi terkait dengan OTT KPK. Tentunya kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.